البرنامج بعد الكلمة التوجيهية من صاحب الفضيلة مدير معهد محمدية المنورة Kedung Kandang Malang. Yatakarramu fadilatu mashkurun. Acara selanjutnya ialah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Kusuma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, selamat jalan menuju tugas yang lain. Yang kami hormati Ketua Pokjawas pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Ibu Haja Husnul. Menurut saya dulu Ketua Pokjawas, kemudian dilanjutkan ke kursi. Ada juga Pak Saadi Siddiq, ada juga Bu Muzayyana, ini anggota kami dulu ya. Ini apa S apa M mulainya Muzayyana. Ini sangat akrab dengan Ibu Taufik, dengan istri saya, sama-sama di Aisyah yang kami hormati. Kemudian Kapolsekta Kojen, mohon maaf rumah saya di Kojen, Kedung Kandang Pak Heru yang kami hormati, serta Ramil yang diwakili oleh Pak Binsa Kelurahan Kedung Kandang yang kami hormati, juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Kandang yang juga Gres, Ustadz Hamzah yang kami hormati, dan pimpinan cabang yang lain, karena di pondok ini ada 4 yang menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Kandang. Ustadz Hamzah Ketua, ada Ustadz Mahfud Effendi, ada Ustadz Budi Haji, ada Ustadz Sabaludin, masuk pada jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Kandang. Mau diambil semua 11, nanti kelurahan-kelurahan yang lain kan nggak kemana. Saya sampaikan terima kasih atas perannya terhadap pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah. Yang kami hormati juga para pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah, ada Pak Saiful Jul SH selaku sekretaris, dan kemudian bendara Pak Mahmud Effendi, Pak mana Pak? Enggak, dan Pak Yai Samuji, Pak Lurah juga kita undang. Selamat datang, yang kami ucapkan terima kasih Pak Lurah yang mewakili.
khususnya kepada Bapak dan Ibu wali santri pada pondok pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah yang kami hormati, dan lebih khusus lagi adalah para santri wisudawan yang pada pagi hari ini akan diadakan pelepasan atau wisuda, baik yang kelas 12 maupun yang kelas 9. Tapi yang kelas 9 tidak akan dilepas karena pondok ini 6 tahun. 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian perlu ijazah formal, sanawiyah dan aliyah. Karena jadi lurah saja minimal ijazahnya SMP atau sanawiyah. Nanti kalau tidak kita adakan sekolah formal, santri itu kan tidak punya kesempatan jadi lurah kan gitu. Apalagi jadi polisi dan tentara, tidak mungkin. Maka harus ada sekolah formal seperti yang kita lakukan di sini. Para ustadzah, bapak dan ibu guru pada pondok pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah, pada madrasah sanawiyah Muhammadiyah Munawwarah, serta pada aliyah Muhammadiyah Al-Munawwarah atau sanawiyah 1 dan sanawiyah 2 dan aliyah 2 di Muhammadiyah Kota Malang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang begitu luas tanpa batas, dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Pagi ini kita bersama oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, dan alhamdulillah pagi ini saya senang sekali Bu Rusdo, Bu Mujayana, Pak Siti, jajaran Kemenak datang semua yang terkait ini. Kepala kantor datang, ketua Pok Jawa datang, pengawasnya dari sanawiyah awalnya semuanya datang. Sampaikan terima kasih. Pak Siddiq ini baru sampai, mudah-mudahan tetap sehat kembali. Baru kali ini naik sepeda motor dari rumahnya Tunggul mana tuh? Nah, Tunggul Wulung ke kampus kita ini. Mudah-mudahan sehat Pak Siddiq. Bapak dan Ibu sekalian, kami beserta 107 santri di pondok pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengantarkan para santri itu menjadi generasi penerus yang membawa kepada kemajuan Islam dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi kami memang meletakkan, dan alhamdulillah saat ini sedang pada Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Secara perjuangan, kalau ingin sukses, digambarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah pada surat As-Saffat ayat 102 terkait bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan, untuk berkorban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbafuka fandur madza tara qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi para ustadz, ustadzah, para guru, orang tua, masyarakat kita, termasuk pemerintah Indonesia yang punya semangat luar biasa untuk menuju Indonesia maju. Demikian juga para santri kita antarkan menjadi alumni pondok pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah, menjadi generasi penerus Islam yang berkemajuan. Islam berkemajuan itu mempunyai 5 fondasi. Fondasi pertama adalah mengembangkan keyakinan tauhid yang murni. Artinya akidahnya itu lurus, istiqomah. Allahus Samad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lekat pada dirinya. Ini kita kembangkan dan kita tanamkan kepada para santri.
Dan santri itu kita jemput dan kita antarkan. Maksudnya kita terima dengan baik, dan jangan sampai ada yang merotol di tengah jalan. Kita antarkan sampai sukses. Ananda Nabil, santri kami sampaikan terima kasih. Ini anak tumpang, terima kasih pada orang tuanya. Beliau diterima di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga diterima di Maroko. Jadi dua universitas yang terkemuka di dunia ini mampu Muhammadiyah Al-Munawwarah mengantarkan santri. Saya tidak hanya mengantarkan itu, bahkan kesulitannya apa, Mas Nabil? Nanti kalau berangkat itu, Ustaz, saya masih butuh uang 17,5 juta untuk itu, mau berangkat. Jangan khawatir, anak saya nomor 7 juga di sana. Jadi putranya mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah ini hanya 7. Yang nomor 7 ada di Al-Azhar. Cucu baru 15 tahun. Cucu baru 15. Alhamdulillah masih semangat. Nabil semangat, yang lain ikuti semangat, adik-adiknya semangat. Besok tahun depan saya harapkan tidak hanya semacam Nabil, tapi akan Nabil-Nabil yang lain. Gitu. Saya tidak tinggal diam. Saya perintahkan kepada bendahara di Samoni, nanti lu sudah di Samoni pertama, nanti yang lain akan mengikuti Namoni. Saya hubungan pada PDM, ini berangkat setidak-tidaknya 17,5 juta itu tidak dibebankan orang tua, ini usaha Pak. Kalau nanti ternyata lebih, alhamdulillah, kalau kurang ya kami tambahin. Kita usaha. Saya hubungan dengan Lazismu, dengan PDM, dengan RSI, bagaimana supaya bisa tercover sebagai penghargaan. Gitu. Yang lain yang ingin melanjutkan ke beberapa fakultas, kami di UMM ini sebagai BPH, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang. Ketuanya adalah Pak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MA, itu ketua BPH. Kami anggota di sana. Jadi kalau dosen tetap, guru tetap itu ditetapkan oleh Badan Pembina Harian. Mereka tidak bisa jadi dosen tetap kalau tanpa ada ketetapan dari BPH. Tolong dari Munawwarah beri beasiswa, siap Ustaz. Jadi kalau yang mau kita rekomendasi untuk di jurusan ini sekian, terus semuanya nanti itu kan menjadi generasi yang berkemajuan betul gitu. Jadi ini yang kita pesan. Terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Islam Asia. Saya itu sambat, Bu Direktur, Bu Dokter, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah itu ada anak yang perlu dibantu. Dari 107 itu 33 anak itu menjadi kelompok yang harus kita bantu, saling bantu. Dibantu kita ini tidak tahu, keuangan juga kita tahu. Coba di rekening koran, di print, jangan di print kan, di print saja nggak tahu dari mana uang masuk. Rekening koran tahu, alhamdulillah. Kemarin saya lihat mulai Februari itu disumbang 5 juta tadi. Ini apa? Untuk OPNI supaya apa? Semuanya terlayani dengan baik. Maunya saya ini kepinginnya gendongin deh. Sing mampu biaya yang tidak mampu. Tapi jambatnya aku dia pas-pasan Pak Doris. Alhamdulillah pas-pasan. Saya Pak Doris ini juga pas-pasan. Pas butuh ini yang penting kan. Jadi hidup nggak punya, nggak perlu lebih-lebih. Pas-pasan, pas butuh ada, pas butuh ada. Anak saya nomor 2 ini sedang beasiswa di Jepang. Karena dosen UIN ya, Saintek, lalu dapat LPDP. Jadi dibiayai pemerintah ke Jepang. Dan nomor 1 S3 juga di Brawijaya. Karena kakek anaknya. Jadi kalau kita ini Islam berkemajuan itu memang harus guru-guru, para ustadz itu sering saya marahi. Mudir kok marah-marah, marah untuk baik, marah itu untuk musir setan.
setannya yang setan maksudnya bukan marah, emosi tidak, tapi bagaimana sikap-sikap yang tidak semangat itu dibuang, jadilah semangat. Gitu. Kemudian yang kedua, fondasinya adalah mendalami Al-Quran dan Sunnah secara dalam dan luas. Itu Islam berkemajuan. Maka santri-santri kita tanamkan untuk ngaji, bacaannya bagus, memahami apa yang dibaca, dan mewujudkan dalam kehidupan, dalam perilakunya sehari-hari apa yang ada di dalam Allah Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Pak Wali Kota pernah datang ke tempat ini, Pak Kapolres pernah datang ke tempat ini, Pak Dandim juga pernah datang ke tempat ini. Saya membantu di Malang ini untuk membina masyarakat, tapi jenengan juga harus membantu kami di dalam pembinaan itu. Saya kalau mengundang begitu saya WA, insya Allah siap Pak datang. Kalau bersangkutan tidak sampai saya WA, tapi karena punya semangat untuk menghargai kita, saya sampaikan terima kasih ini lewat Bu Husnul dan teman. Jadi Pak Wali pernah anak-anak ini voli juara 1 Pak. Ada kejuaraan di Kota Malang ini juara 1 tingkat pondok pesantren. Kemudian silat medali emas itu bahkan disangkat sampai 3, medali perak adu perunggu. Lompat jauh juara 1 medali emas. Pak Wali mengatakan pada kami, selamat datang Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Monggo Pak. Monggo di depan Bapak. Ini Bapak saya sama. Ini Bapak Dr. Andes Bambang Mulyadi, Haji Bambang Mulyadi. Ini juga pimpinan daerah Muhammadiyah masih Gres, sama ketua cabangnya juga Gres. Hanya mudirnya yang memang sudah pensiunan. Jadi itu. Apa kata wali kota? Ustaz, pondok kok sing menang poli, lompat jauh, silat, begini kan. Begitu berikutnya ada yang lomba apalah 10 juz juara 1. Pak Wali Munawarah juara 1 untuk tingkat 10 juz itu baru pondok. Katanya hadiah yang mana? Ajukan katanya lewat Kesra, nanti lewat Diba, ditumpangkan lewat BDM katanya. Jadi nanti kalau BDM mengajukan proposal, saya titip untuk menawar. Jadi kalau BDM dikasih 1 miliar, kemudian Munawarah titip ke AKAK 100 juta, nah, nanti kalau terima itu yang 100 juta diberikan. Itu caranya. Kemudian yang ketiga, Islam berkemajuan itu melembagakan amal sosial yang fungsional dan solutif. Jadi beramal sendiri-sendiri boleh, tapi kalau dikoordinir dengan baik, jumlahnya akan menjadi besar, menjadi amal sosial yang fungsional dan berfungsi betul, bermanfaat, bermakna bagi siapa saja yang perlu dibantu dan memberikan solusi bagi kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak. Dan yang kelima, yang keempat, berorientasi kekinian dan ke depan. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Oleh karena itu kita tanamkan bagaimana belajar itu ikhlas, bekerja itu ikhlas, jadi ustadz itu ikhlas, jadi guru itu ikhlas. Ikhlas saya mengambil takrif dari Prof. Yunahar, Allah yarham. Ikhlas itu ada 3 indikasi, 3 faktor. Yang pertama, apa yang dikerjakan itu semata hanya karena Allah, bukan ingin mendapatkan penghargaan dari siapa dan siapa, sanjungan, disanjung tidak disanjung, dia itu tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sampaikan kisah Panglima Khalid bin Walid. Pada masa Nabi Panglima sukses, Panglima tentara. Pada masa Abu Bakar sukses, pada masa Umar sukses. Peperangan-peperangan, gangguan-gangguan yang dialami di seputar
Madinah bisa di atas. Ketika terjadi berkecamuknya peperangan yang dahsyat, turunlah SK pemberhentian Khalid bin Walid. Dia tidak marah karena saya menjadi panglima bukan karena Umar tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin semua sampai sukses. Begitu selesai senjata baru disampaikan. Dan dia walaupun sebagai prajurit tetap semangat juangnya. Pak Taufik dulu itu pernah jadi ketua cabang Muhammadiyah bersama dengan Yai Ja'far Sujarwo di sini, saya di Klojen. Kemudian saya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Sekarang diperintahkan oleh PDM untuk memimpin Sami'na wa ata'na. Dimanapun kita ini nggak jadi ketua bukan berarti semakin muluk-muluk tapi tetap semangat. Saya dulu jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah tidak pernah jasan, tapi karena jadi mudirnya pondok pesantren harus jasan kan. Santri itu yang gagah gitu. Walaupun cucunya 15. Itu saya didik seperti itu anak-anak itu. Saya lihat kalau sarungan melintang jadi gawe santri. Terkesan dulu itu santri itu sikile meletek-meletek, kemudian sarungnya melintang, sing bersih rapi gitu loh. Masjid itu akan kami ganti karpetnya itu. Itu karpet yang harga berapa itu? Saya ganti yang harga 700 per meter. Kenapa? Ikhtiar, nyala-nyala berapa Mahmud? Ya, saya tawarkan pada orang mau dibantu sekarpet. Itu karena terima, tapi di dalam masjid itu nanti yang tebal supaya anak-anak sujudnya juga bisa lebih lama. Kan yang paling dekat dengan Allah kan pada waktu sujud. Tapi baru berapa? Baru 8 juta, berarti kan 10 meter sih ya. Fotonya 56 meter, tidak apa-apa. Ini kan saya libur dulu, konsentrasi pada korban. Nanti ini kita korban. Karena tidak ada harta yang dibelanjakan, berbelanjakan kecuali menyembelih untuk beli ternak korban. Ya. Berorientasi ini dan ke depan. Ke depan bangsa Indonesia bagaimana? Nanti di tahun 1945 ini menjadi negara maju. Siapa nanti? Kalau Anda sekarang ini umur 15, 16, maka tahun 23 tahun yang lalu Anda ini sudah mendekati umur 40. Disitulah letak nasib bangsa Indonesia dan umat Islam. Gitu. Bisa sampaikan. Dulu peletak dasar kemerdekaan negeri kita ini mayoritas semakin besar para ulama. Yang dari PP Muhammadiyah itu hanya ada tiga dari 9 perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Siapa? Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Pak Asman Sinodimejo. Panglima tertinggi tentara itu malah Jenderal Sudirman. Nanti Pak, saya kemarin 8 hari ulang tahun Kostrat saya diundang datang oleh Pak Pangdam 5 Brawijaya di Rampal, saya datang. Pak dibacakan pesan-pesan Jenderal Sudirman. Itu HW, di sini juga punya HW, penerusnya Jenderal Sudirman. Jadi Muhammadiyah itu bukan pinggiran, bukan radikal, bukan ngerecokin, enggak, berdiri negara. Terlibat 3 pimpinan yang saya sebutkan tadi. Di Bagus Hadikusumo, Pak Asman itu dan sakit. Ditambah lagi Panglima Besar Angkatan Bersenjata waktu itu adalah Jenderal Sudirman. Kemudian yang memkokoh teritorial laut kita adalah Insinyur Juanda. Itu kepala SMA Muhammadiyah, jadi Perdana Menteri singkat di Indonesia. Setelah selesai itu diangkat menjadi pejabat, tidak mau, saya ingin jadi kepala SMA Muhammadiyah di Jakarta. Insinyur Juanda. Pak Karno itu, Bung Karno pernah menjadi majelis diktasmen pada pimpinan Muhammadiyah. Jadi masih banyak lagi, ada 22 dari bapak-bapak kita atau sederet yang mendapatkan SK sebagai pahlawan nasional.
Ini perlu kita sampaikan. Jadi dulu tuh banyak orang yang nggak paham Muhammadiyah. Setelah saya sampaikan dan saya sampaikan terima kasih, diundang nggak ya Kepala MI Nurul Huda depan. Saya lihat ada yang daftar ke sini, berarti kan sudah nggak ada sekat. Ini kan kita perlu memang ifsa'us salam, tebar kedamaian, it'amut ta'am, suka beramal. Saya sampaikan, kalau Gus Santon tadi subuh di Masjid Fadilah, saya di Masjid Ramadan. Biasa ini, loh, saja. Saya juga ngaji di sana. Jadi ifsa'us salam, it'amut ta'am. Pagar rumahmu itu tidak cukup pagar besi dan pagar tembok. Saya katakan pagar mangkok itu penting. Bukan berarti mangkok dijajar-jajar situ disini kolak, enggak. Artinya suka peduli pada tetangga, pada lingkungan. Maka saya sampaikan kepada Ustaz Budi selaku pengasuh, tolong doa ini, walaupun hanya sekedar beras 5 kilo, kasih biar barokah. Itu kan pondok itu bersinar itu kalau mendung maka sinar nggak kelihatan, tapi kalau kita itu menggembirakan orang lain itu namanya bersinar. Seperti itu kan. Nanti kalau kurang, Allah Maha Kaya. Makanya anak alhamdulillah kemarin itu, kalau tahun yang lalu bulan September itu seketik-ketik beras habis ya di September. Saya bilang pada BDN, jadi ada subminigai berarti kaki tidak sama newangi kok. Ini ada setengah ton, bisa tidak apa-apa, setengah ton nggak apa-apa, bawa ke sini. Tahun ini alhamdulillah cukup. Tahun depan mudah-mudahan cukup. Atas peran kita semua. Yang terakhir yang kelima selama perkemajuan itu, ya, toleran dan suka bermusyawarah. Jadi toleran dan suka bermusyawarah. Ya, PDI, tapi sesuai dengan kepemimpinan dalam Muhammadiyah, dalam kolektif. Maka di situ musyawarah. 1 sama dengan 13 sama dengan 1. Saya sampaikan seperti itu. Itulah bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan juga kami sampaikan terima kasih Ananda Isra'i. Ini hafal 30 juz Pak. Jadi mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas di luar kepala. 1 kali duduk 3 juz mampu. Saya sampaikan terima kasih. Isra'i, kamu tidak melanjutkan ke luar negeri. Saya tak mengabdi dulu Ustaz 1 tahun. Alhamdulillah. Dan ini setoran hafalan anak-anak, mudah-mudahan orang tuanya ridho terhadap itu. Ananda Isra'i. Dan anak-anak ini kalau saya khutbah ke masjid-masjid gede itu saya ajak untuk ngimami. Kemudian yang lain ngikutilah. Ada yang nabil yang lain, ijra yang lain. Udah, bismillah. Guru-guru, para ustaz, yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Sering saya sampaikan, sampai duduk sumur di sini, insya Allah nanti sumbernya di mana-mana. Itu kalau ditanya, ya contoh bukan orang lain, Pak Taufik anak itu. Tanya ke Husnul, pensiunannya Pak Taufik piro sih? Nah cukup, jadi sapi lah cukup. Sekali bayaran dan cukup. Tapi yang naik S2 S3, ada di luar negeri. Itulah ya ja'alal makhraja wa yaqul. Kata Allah, Pak Taufik, kamu ikhlas. Kalau kamu ikhlas, cirinya ikhlas itu 1 tadi kata Allah, yang kedua bekerja itu dengan baik. Nangani pondok dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jadi ustaz sungguh-sungguh, jadi guru sungguh-sungguh. Itu bukti ikhlas. Kalau hanya kata-katanya saya ikhlas, tapi sering izin saya katakan, ikhlas sama ini. Nek ikhlas itu ini loh. Saya gitu loh, kasar tapi bener. Sini kuncinya ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu indikasinya adalah bekerja dengan baik. Yang guru madrasah saya minta tolong pengawas itu kalau sering guru beri tugas itu tidak baik.
Kalau fisiknya di sini, hatinya di mana-mana itu tidak ikhlas. Jadi lahirnya di sini, hatinya juga di sini. Yang ketiga, hasilnya itu manfaat. Itu jadi ikhlas. Jadi anak-anak yang mencari ilmunya itu nanti manfaat untuk agama, untuk kemanusiaan, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Manfaat untuk manusia. Ikhlas. Kalau tidak manfaat, tidak ikhlas. Karena apa? Dapat ilmu tidak digunakan untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Kerja dapat gaji tidak digunakan untuk belanja yang salah. Itu tidak ikhlas. Ya. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya ditelepon Pak Wali. Ustaz, suwe kamu ngomong. Saya ngisi pengajian di Al-Maksum, sholat Kalimantan. Masih jam si tak tunggu, Ustaz. Saya ke rumah dinas izin dulu. Nonton tahu Pak Wali. Ini Ustaz. Kalau saya ini menutup kemungkaran, diwangi. Saya nutup perdagangan miras di Suhat. Toko-toko agama menengah bilang aku dilokno ambek ngomong, apa sampai tutup? Anak buahku gak kehilangan pekerjaan. Nanti kalau Muhammadiyah bersuara, Kiai bersuara, NU bersuara, dasarnya saya tutup itu. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar harus kita bantu. Gitu. Karena orang baik kita ingatkan. Kemudian ketika raker di Kemenang, kalau manggil saya, kalau orang Muhammadiyah kalau manggil saya kan Pak Ustaz, karena nggak kok Kiai Muhammadiyah. Pak Wali mengambil Pak Yai, sama pergi-pergi saya buat nggak pernah diajak. Saya ini waktu itu kurang 225 hari. Sekarang kurang berapa hari, karena tanggal 23 September habis masa beliau itu. Nanti oleh bertanya PLT sampai pemilu 2024 nanti ada pemilu serentak itu baru ada wali kota baru. Oke, saya bilang tanggal 5, 6, 7 saya ke Belitung. Pak Wali kemarin buruh di Taman Gede. Jangan kalian ibu siap, saya ikut sama ibu. Jadi kita sama-sama nanti kita diskusi bagaimana kemajuan malam, bagaimana pendidikan malam, bagaimana juga amar ma'ruf nahi munkar di malam ini kita lakukan bareng-bareng antara ulama dan pemerintah dan para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang tidak kecuali adalah pimpinan pondok pesantren. Itulah bapak-bapak dan ibu sekalian apa yang saya ceritakan, dan kalau mau mengikuti saya nanti nyangoni Nabil monggo. Tapi yang jelas saya memulai nanti, kemudian BPM nanti, kemudian tapi tidak sekarang, rekladisme, kemudian RSI dan lain sebagainya. Saya juga akan ke umum dan lain-lain. Orang tuanya juga siap-siap. Kita dukung, kalau lebih nanti untuk salur berikutnya, kalau kurang ditambahin sendiri. Terima kasih sekali lagi dalam perang maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.